Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifan Renaldi, NPM 20170510444 dari kelas D. Ingin menjelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, lalu struktur pengertian storage program, struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, lalu arsitektur Harvard, instruction set arsitektur, mikroarsitektur, dan sistem desain. Pertama, kita masuk ke perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya, seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka atau user interface, memori, dan sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer. Yang kedua adalah storage program. Storage program adalah suatu program konsep atau konsep penyimpanan program adalah suatu konsep yang dicetuskan oleh John von Neumann. Pengertian storage program atau konsep sendiri adalah program atau kumpulan instruksi disimpan di suatu tempat memori, kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Konsepnya itu sering ditulis sebagai ada input, lalu ke proses, lalu ke output. Yang ketiga adalah struktur komputer dengan arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann tahun 1903 sampai 1957. Nama von Neumann sendiri diambil dari namanya karena dialah yang pertama kali mempublikasikan konsep tersebut. Arsitektur komputer ini banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer non-paralel seperti komputer rumahan atau notebook. Di sini ada bagannya di mana ada masukan atau input lalu ke prosesor atau CPU, lalu disimpan ke memori, lalu dari memori diproses lagi, dioper lagi ke CPU, lalu di CPU diproses dan menghasilkan keluaran atau output. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU yang merupakan bagian dari unit kontrol CPU, media penyimpanan memori, dan alat masukan input dan hasil keluaran output. Secara kolektif dinamakan I-O, di mana ini adalah gambar arsitektur von Neumann. 1. Masukan input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau perangkat masukan yang umumnya digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk memindai gambar agar dapat diolah secara digital. Touch panel, dengan menggunakan sentuhan jari, user dapat melakukan suatu proses akses file sebagai pengganti mouse. Mikrofon untuk merekam suara ke dalam komputer, dan masih banyak lagi. 2. Pemroses atau CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. CPU terdiri dari 2 bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit, serta unit aritmatika dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Yang ketiga adalah penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2, yaitu ada RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama bagi komputer yang memegang arahan data yang akan diproses oleh prosesor. RAM sendiri bersifat volatil, artinya data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory.
ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Pemrosesan penyimpanan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah. Namun, membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Sampai saat ini, ada berbagai jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer. Antara lain adalah ROM, EEPROM, EAROM, EEPROM, dan flash memory. Yang keempat adalah keluaran atau output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang ditampilkan oleh komputer merupakan hasil dari pemrosesan yang telah dilakukan oleh komputer. Informasi yang telah diteruskan oleh komputer melalui perangkat output dapat berupa tampilan di layar, hasil, cetakan, suara, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC 16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada kelemahannya. Yang selanjutnya adalah instruction set architecture. Set instruksi atau bahasa Inggris instruction set atau instruction set architecture atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalaman, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I-O eksternalnya jika ada. Yang selanjutnya adalah mikroarsitektur. Mikroarsitektur prosesor adalah deskripsi rangkaian elektrik komponen penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah mikroarsitektur sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan WARCH. Mikroarsitektur atau arsitektur mikro bersama arsitektur set instruction atau instruction set arsitektur sama dengan ISA merupakan dasar arsitektur komponen. Setiap mikroprosesor pasti dibangun berdasarkan mikroarsitektur tertentu. Pengertian interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsinya. Pada IBM PC dan kompatibelnya disediakan 256 buah interupsi yang diberi nomor 0 sampai 255. Nomor interupsi 0 sampai 1FH disediakan oleh ROM BIOS, yaitu suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi bila ada terjadi interupsi yang dengan nomor 0-1FH, maka secara default komputer akan beralih menuju ROM BIOS dan melaksanakan program yang terdapat di sana. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler. Selanjutnya adalah sistem desain. Sistem desain adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Lewat dua definisi tadi, bisa disimpulkan bahwa desain sistem merupakan kumpulan komponen desain yang konsisten. Ia harus bersifat bisa digunakan berulang-ulang, serta bisa digunakan oleh berbagai anggota tim produk digital. Ini adalah salah satu contoh sistem desain. Nah, terima kasih dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.